Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, jadi sesuai yang saya sampaikan, ya, hari ini kita bergabung semua kelas dan mohon maaf saya tadi ada kegiatan yang belum bisa saya tinggal, makanya baru bisa. Ya, kita akan membahas eh, reaksi-reaksi atau kondisi-kondisi yang menyebabkan eh, stabilitas suatu obat atau zat aktif ya. Eh, Kenapa sih dia sampai bisa terjadi reaksi atau reaksi apa saja yang terjadi sehingga dia meluruh atau expired gitu ya. Dalam artian nanti kalau digunakan tidak akan kalau kalian ingat batas spesifikasi tidak akan nyampe ke minimum efektif atau bisa jadi melebihi dari minimum toxic concentration ya MAC atau MTC itu ya. Nah, yang pertama itu ada keadaan transisi ya. Dan saya agak sedikit cepat ya di sini. Jadi eh karena cukup banyak, bentar, slide-nya salah. Ada yang geser. Ya, ada yang namanya keadaan transisi. Jadi ada teori transisi di saat A menjadi B. Ya, ini dari si sediaannya ternyata jadi suatu produk atau hasil degradasinya. Ya, eh itu dia akan melalui M dulu, di mana M ini reaksinya masih bolak-balik bisa kembali menjadi A atau menjadi B. Nah, M ini adalah molekul uh, keadaan transisi. Untuk menjadi suatu produk, ya, reaktan A dan B, ya ini tidak dapat langsung membentuk produk, tetapi harus melalui molekul keadaan transisi. Produk ini maksudnya zat baru yang hasil degradasinya, ya. Gitu ya. Nah, teori transisi ini adalah pada suatu saat terjadilah suatu reaksi degradasi antara A dan B membentuk suatu produk ya, bisa zat ya, zat baru biasanya. Nah, ini dilihat saja ya. Jadi ini adalah konstanta keseimbangan uh, transisi ya. M ini tadi si keadaan transisinya, molekul keadaan transisi. Ini ada konsentrasi A dan konsentrasi B. Nah, tetapan laju nya ini yang di K ya sama dengan konstanta Boltzmann ya ini 1,38 10 pangkat minus 16 ya. Kemudian ada konstanta Planck ya 6,63 10 minus 27 ya. Nah, kemudian ada T, ini suhu mutlak. Kemudian kalau kalian lihat apa termodinamika itu ada delta G, ya, energi bebas standar, ya. Kemudian ada delta H, ini delta S, ya, entalpi standar, ya. Nah, ini konstanta keseimbangan transisinya ini adalah yang K bintang ini ya, M ini molekul dan transisi. Nah, teori transisi ini, ya, nah, delta G ini energi bebas, ya, yaitu tendensi dari suatu proses apakah akan terjadi proses atau tidak. Misalnya kalau air suhu 0 derajat ini tendensi untuk menjadi cair. Ya, biasanya kan kalau 0 derajat itu beku. Ya, jadi apabila dia bernilai negatif dalam termodinamika, hal ini berarti suatu proses tertentu mempunyai kecenderungan terjadi. Jadi kalau delta G-nya ini energi bebasnya ini negatif, jadi dia bisa jadi cair. Ya, tapi kalau dia positif berarti ya 0 derajat kan biasanya dia dalam keadaan beku ya, gitu ya. Nah, ini rumus kecepatan jadi rumus kecepatan degradasinya ya. Ini ada ketambahan si energi bebas ini ya. Energi bebas tadi ini dari sini R dikali tetapan ya. Gas ideal dikali suhu dikali ln K dari si kesetimbangan transisi. Nah, jadi K-nya yang K bintang ini diganti ya. Ini cuma buat pengetahuan, jadi buat kalian tahu ada rumus ini. Jadi yang apa yang mempengaruhi ya ini adalah tadi delta G ya. Kalau besar maka K-nya kecil karena pangkat ya, ya kan? Jadi pangkatnya pun akan besar kan. Jadinya karena ini E, kecuali ini dilonkan ya, jadi faktor pengali ya.
Nah, begitu juga sebaliknya delta G kecil maka K akan besar. Ya. Nah, dengan kata lain harga K ini sangat bergantung pada ah, delta G ya, energi bebasnya. Begitu juga energi aktivasi berarti bahwa bila energi aktivasi tinggi, ya, dimana ingat kan kalian kemarin pas pengaruh suhu saya bahas energi aktivasi di saat dia akan memulai suatu proses. Ya, jadi kalau energi aktivasinya tinggi maka kecepatan degradasinya akan makin kecil karena butuh energi yang besar agar reaksi itu bisa berjalan. Ya, jadi kalau energi aktivasinya tinggi, kecepatan degradasinya menjadi lebih kecil dan sebaliknya energi aktivasi rendah, kecepatan degradasinya akan lebih cepat. Ya, seperti itu. Nah, ada tiga asumsi dalam kecepatan reaksi. Jika A tambah B ini ada energi aktivasi ya harus melalui suatu keadaan transisi yang mempunyai energi lebih besar dibandingkan awal maupun akhir. Jadi energinya di keadaan transisi itu dia lebih besar dibandingkan pada saat dia bereaksi dan pada saat menjadi produk ya. Nah, molekul pada keadaan transisi ini berada dalam keseimbangan ya tadi karena dia bolak-balik kan ya. Nah, keseimbangan artinya kecepatan A dan B menjadi keadaan transisi sama dengan kecepatan keadaan transisi menjadi A balik lagi atau B. Jadi atau bisa ini biasanya juga disebut kecepatan molekul terdisosiasi ya. Menjadi molekul tidak terdisosiasi sama dengan kecepatan molekul yang tidak terdisosiasi menjadi molekul terdisosiasi. Nah, kalau kita ngomongin terdisosiasi, ini sama mirip-mirip dengan waktu kita bahas terkait pH untuk proses difusi yang terabsorpsi itu yang dalam bentuk terionisasi atau tidak terionisasi. Banyakan yang tidak terionisasi untuk bisa berdifusi kecuali tadi yang terionisasinya biasanya waktu itu saya sampaikan ya yang dalam bentuk terionisasi biasanya melewati uh, bukan melewati membran tapi melewati pori-porinya seperti itu ya atau dia uh, intraseluler atau paraseluler ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kecepatan reaksi adalah proporsional dengan konsentrasi molekul dalam keadaan transisi. Maksudnya, jika molekul transisi banyak, maka produk juga banyak dan artinya reaksi cepat. Ya, jadi kalau dia cepat merubah ke keadaan transisinya, akhirnya ke produknya juga cepat. Ya, nah kecepatan perubahan molekul transisi menjadi produk ini juga dipengaruhi oleh pelarut atau medianya. Ya, nah jadi molekul pada transisi akan terbentuk di antara bentuk molekul reaktan atau produk reaksinya. Contoh, P sama dengan K, ini ada ester ketemu OH. Ya. Pada keadaan transisi, ini suatu molekul ester dari suatu molekul OH akan menjadi satu molekul keadaan transisi, yaitu reaksi bimolekuler. Reaksi bimolekuler ini adalah di saat dua molekul bergabung dalam keadaan transisi menjadi suatu molekul keadaan transisi. Jadi seperti tadi A tambah B, cuman menjadi M saja ya seperti itu M bintang tadi ya. Nah, eh jadi berdasarkan contoh tersebut dapat dikatakan bahwa molekul transisi dari reaktan polar ya akan bersifat kurang polar dahulu baru akhirnya produknya menjadi non polar. Jadi dia bergeser dari polar ke kurang polar, akhirnya hasil degradannya atau produknya jadi non polar ya. Nah, kemudian ini ada efek media dengan teori keadaan transisi dapat dilakukan prediksi pengaruh polaritas media ya terhadap kecepatan reaksi secara kualitatif ya. Nah, pengaruh polaritas pelarut atau solvent pelarutnya ya adalah berkaitan dengan kemampuannya untuk melarutkan bentuk molekul dalam keadaan transisi, terutama bentuk yang bermuatan ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin polaritas ya, yang kita lihat adalah konstanta dielektrik ya di mana air itu polar atau non polar? Polar. Nah, jadi konstanta dielektriknya dia eh, semakin polar itu konstanta dielektrik digambarkannya dengan jumlah yang besar. Ya, jadi untuk melihat polaritas itu kita bisa melihat nilai konstanta dielektriknya. Ya, jadi kekuatan ionik larutan yang bertambah ini akan menambahkan
polaritas solvent ya. Kekuatan dielektrik ini menggambarkan kepolaran media. Konstanta dielektrik ini diketahui dengan mengukur kemampuan media untuk menghantarkan listrik. Nah, kita tahu air itu konstanta dielektriknya besar dan air merupakan penghantar listrik yang baik, betul kan? Ya, kalian tahu kalau ada setrum di air sangat mudah kita juga tersetrum ya. Oke, itu. Nah, ini pengaruh media dapat dilihat pada keadaan transisi. Jadi kalau keadaan transisi tadi molekulnya ini lebih polar daripada molekul reaktan, penambahan polaritas solvent akan menstabilkan keadaan transisi dan menurunkan energi aktivasi, sehingga degradasinya akan lebih cepat karena energi aktivasinya turun, ya, gitu ya. Jadi kalau molekulnya polar ketemu pelarut polar, dia malah akan cepat expired date-nya, gitu ya. Nah, kemudian juga kebalikannya, pada kurang polar dibandingkan reaktan, maka polaritas solvent yang lebih besar akan menyebabkan naiknya energi penghalang sehingga kecepatan reaksinya akan lebih kecil. Jadi, expirednya akan lebih lama. Ya, seperti itu. Nah, ini ada efek solvent ya, reaksi molekul-molekul non-elektrolit ini dipengaruhi oleh internal pressure dan parameter kelarutan dari solvent dan solut. Ini bisa dilihat dari persamaan Hildebrand ya. Kemudian pelarut polar ya, ini di mana tekanan dalamnya tinggi cenderung menghasilkan reaksi yang dipercepat membentuk produk yang mempunyai tekanan yang lebih tinggi ya. Nah, ini daripada si reaktannya. Pengaruh kekuatan ion ya, dan konstanta dielektrik medium signifikan terhadap kecepatan reaksi molekul-molekul ion. Nah, kita masuk ke katalis asam basa umum lanjutan sebetulnya. Jadi kita bahas tentang pengaruh kekuatan ion di mana Z ini ada rumusnya kita karena kita ngomongin kecepatan reaksi pasti kita bahas tetapan lajunya. Ya, seperti kita bahas suhu yang mempengaruhi atau yang berubah adalah nilai K-nya kan. Ya. Nah, jadi log K sama dengan log K0 plus 1,02 ZA muatan dari si molekul A dengan ZB muatan dari molekul B ya. Kemudian ada mu kekuatan ion ya. K0 ini adalah konstanta laju dalam satu larutan encer tidak terhingga yang bersifat ideal bila reaksi berjalan tanpa katalis ya. Jadi jika salah satu reaktan netral dalam larutan maka dia tidak ada muatannya, jadi pasti dia ZA sama dengan ZB sama dengan nol. Dan ini kali semua kan. Jadi ya nol, jadi log K sama dengan log K nol. Ya. Nah, pengaruh kekuatan ion pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi harga konstanta kecepatan reaksi. Bila penguraian obat ya dipengaruhi oleh harga kekuatan ion, maka gunakan larutan datar dengan konsentrasi rendah ya. Jadi kita jangan pakai dapar yang kuat. Dalam artian jumlahnya kekuatan ionnya dari si daparnya itu lemah ya. Jangan pakai yang kuat ya. Nah, pengaruh konstanta dielektrik ya ini bisa dilihat ya sama ya ini jadi hubungannya antara langkah dengan 1/epsilon ini adalah linear ya. Nah, ini bisa dilihat linear ya. 1/epsilon karena dia faktor pengali ya seperti itu di mana ini ada E muatan listrik ZA ZB ini muatan dari kedua ion dan N ini bilangan Avogadro ya. Nah, jadi pengaruh konstanta dielektrik ini bila ion OH min meng, ini mengkatalis penguraian obat anion min ketemu min ya. Jadi plus ketemu plus ya, maka dari kurva akan diperoleh slope yang negatif sehingga ya penurunan konstanta dielektrik dengan menggunakan pelarut campur akan menurunkan kecepatan penguraian ya. Nah, ini stabilitas zat meningkat seperti pada fenobarbital dan diazepam contohnya ya. Nah, sedangkan eh, kebalikannya dalam artian berlawanan ya, min ketemu plus ya, OH min ketemu kation atau
H plus ketemu anion, maka dari kurva akan diperoleh slope yang positif, naik, ya. Penurunan konstanta dielektrik ini mempengaruhi pelarut campur, ya, menggunakan pelarut campur, dengan menggunakan pelarut campur akan meningkatkan kecepatan penguraian. Contoh ini pada kloramfenikol dia akan stabilitasnya turun dalam artian dia akan cepat uh, expired, ya, gitu, atau akan cepat terdegradasi. Nah, jadi kalau kita bahas katalis asam basa umum ini adalah yang kita lihat adalah pengaruh kekuatan ion atau pengaruh konstanta dielektrik. Berarti katalis asam basa umum tadi ini kita bahas, ini menghubungkan pengaruh si pelarut terhadap kecepatan reaksi, ya, yang pada suatu produk yang akan terdegradasi atau dalam hubungannya kita biasanya kan selalu bahas expired. Nah, kalau kata asam basa spesifik, ini yang kita bahas adalah karena pengaruh oleh pH, ya. Nah, ini dalam larutan asam berlaku observasi sama dengan K0 plus KH plusnya ditambah konsentrasi H plus, ya. Nah, basa itu ohamin. Jadi kalau kita ngomongin K itu adalah kombinasi penjumlahan dari yang asam dengan yang basa, ya. Nah, di mana karena kita ngomongin K, ya, ini kan kalau katakanlah di tengah-tengah, ya, ya, kalau pH ini kan kalau kita grafikan seperti ini makin ke kanan makin besar berarti dia makin basa, ya. Makin ke kiri itu makin asam. Nah, ini kita lihat pengaruhnya. Kalau dia dalam eh, kondisi pH asam, K-nya, observasinya, ini menurun, ya, menurun. Tetapan laju reaksinya menurun, ya. Sedangkan kalau dia makin basah, dia naik, ya. Nah, inilah yang dinamakan pH optimum. pH optimum ini kalau kalian lihat di sisi seperti ini, ya, eh, adalah ya di pH berapa dia yang memiliki K observasi paling kecil, nah, atau tetapan lajunya paling kecil. Maka kalau tetapan lajunya makin kecil, reaksinya makin lambat. Ya. Itulah kenapa selalu ada bahasa pH optimum. Nah, pengaruh pH ini bisa dilihat ada yang seperti ini. Jadi pH optimumnya ada dalam bentuk range. Yang A ini contohnya, ya. Katakanlah dari pH 4 ini ternyata sampai eh, 8, gitu, ya, atau sampai 10. Nah, dia akan stabil karena akan paling berjalan lambat, dalam artian inilah kondisi pH optimumnya dalam bentuk range karena memiliki nilai K observasi paling kecil. Atau ada juga ini yang B, ya. Ini disinilah nilai K observasinya paling kecil, berarti disinilah nilai pH optimumnya, ya. Atau ada juga yang seperti C, di mana asam tidak, dia cukup stabil pada kondisi asam misalnya. Nah, pada saat dia basah, nilai nilai lokanya akan naik, ya. Berarti eh, tetapan lajunya akan naik, berarti reaksinya akan berjalan lebih cepat, gitu, ya. Dalam artian expirednya juga lebih cepat seperti itu. Ada juga D, ini yang dia stabil di basa, ya, dari pH berapa sampai berapa basa. Nah, katakanlah dari pH 9 sampai 14 ini misalnya. Dia stabil, berarti ya kita harus bikin dalam kondisi basa, ya. Dibantu dengan dapar tadi. Nah, dilihat di kekuatan ionnya dan konstanta dielektriknya, apakah dia tadi, ya, apa namanya, harus dibikin biasanya memang kebanyakan dalam konsentrasi dapar yang rendah, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi kompleks. Ini yang juga terjadi, ya. Nah, pada studi yang lebih terperinci ditemukan bahwa hampir semua proses kimia berlangsung dalam beberapa tahap. Bukan merupakan reaksi sederhana. Reaksi ini dinamakan reaksi komposit atau kompleks atau bertahap atau berantai, ya. Nah, jadi ada yang namanya reaksi kompleks itu ada yang
namanya reaksi reversibel, ada yang namanya reaksi paralel, ada yang reaksi seri atau berurutan. Nah, ini reaksi reversibel ya seperti tadi. Reaksi reversibel ini mirip dengan kondisi keadaan transisi itu masuk reaksi reversibel. Jadi pada saat menjadi M dia bolak-balikan sama seperti ini A menjadi B masih bisa menjadi A kembali. Ya, dimana kalau perubahan jumlah konsentrasi si A terhadap waktu itu sama dengan KF ya. Ah, Tetapan laju pembentukan B dikalikan A dikurang KR kecepatan laju pembentukan A dikalikan dengan konsentrasi B ya. Jadi F ini maju, konsentrasi pembentukan B dan KR pembentukan A ya. Nah, reaksi reversibel ini akan mengalami kondisi setimbang pada saat KF sama dengan KR atau pada saat kecepatan perubahan A menjadi B sama kan tadi seperti keadaan transisi ya. Kecepatan perubahan B juga menjadi A, B sama dengan menjadi A ya. Jadi sama ya. Nah, kadar A dan B ini akhirnya konstan sebagai fungsi waktu ya. Nah, contoh reaksi ini biasanya reaksi resonansi perubahan D dan L dari suatu molekul kalian pernah lihat kan yang biasanya rotasi optik ya D apa nama senyawanya atau L apa. Nah, itu dia ya. Nah, itu termasuk perubahannya biasanya reaksi reversibel ya. Nah, keseimbangan KF sama dengan KR ini disebut kondisi tune ya, di mana kadar A sebagai fungsi waktu sama dengan nol ketika tadi reaksi dA per dt-nya sama dengan nol berarti dB per dt-nya juga akan nol. Nah, jadi laju pengurangan A ya, ini tadi pengurangan konsentrasi A terhadap waktu sama dengan KF dikali A dikurang KF eh, dikalikan jumlah si B ya. Nah, jumlah B pada waktu tertentu BT dan jumlah A mula-mula ini A0 dikurangin A pada waktu tertentu ya. Nah, ini dilihat saja. Jadi kalau uh, A mula-mula ini dikurangin A yang tersisa atau A yang masih utuh, AT ini akan menjadi uh, jumlah si BT-nya karena dia tadi setimbang tadi itu ya. Nah, ini dilihat aja K totalnya yaitu K terobservasi yaitu biasanya memang penjumlahan seperti tadi asam basa ini KF ditambah KR-nya itulah nilai K-nya ya. Nah, ini saja yang langsung saya lihat kan contohnya. Jadi reaksi reversibel ini adalah contohnya perubahan tetrasiklin menjadi epianhidrotetrasiklin ya. Jadi di saat tetrasiklinnya mulai terdegradasi akan terbentuk epianhidrotetrasiklin. Jadi perubahan tetrasiklin ini ya degradasinya rusaknya akan berubah menjadi epianhidrotetrasiklin dan karena dia reversibel tadi dan setimbang lama-lama dia akan mencapai pada jumlah yang sama ya. Nah, kemudian ada reaksi paralel itu tadi reaksi reversibel bolak-balik ya. Nah, ini reaksi paralel jadi A ini bisa menjadi B atau bisa menjadi C. Dan ini dia berjalan berbarengan ya. Nah, misalkan jadi A ini prednisolon, B ini dia bisa dari prednisolon ini bisa terdegradasi menjadi produk steroid asam atau produk steroid steroid not netral. Nah, yang menentukan expired date itu berapa B maksimum yang ada di dalam sediaan. Karena B mungkin toksik sehingga ditentukan jumlah B yang diperoleh. Jadi, kalau hasil degradasinya seperti A ini tadi misalnya prednisolon dia terdegradasinya kondisi tidak stabilnya akan berubah menjadi steroid asamnya atau steroid netralnya dan ternyata diketahui si B itu adalah steroid asam dan dia toksik. Jadi penentuan expire date-nya kita kejar nilai si B-nya. Kapan dia toksik itulah titik expirednya. Ya, jadi yang kita hitung adalah kadar B di saat dia toksik. Ya, itu jadi kalau hasil degradasinya kan waktu awal-awal saya pernah jelas mungkin ada yang toksik, ada yang tidak. Gitu ya. Di saat dia toksik yang kita kejar adalah jumlah toksik tersebut dan titik itulah dia dikatakan expired. Ya. Nah, kalau kayak gini, ini kalau kita ngikutin persamaan kinetikanya,
Sebetulnya bisa dilihat pada saat katakanlah B-nya 50 itu di saat A-nya berapa? Katakanlah seperti itu ya. Dia misalnya A-nya dari 100 gitu ya. Ternyata B-nya mencapai 50 ini pada saat A-nya 25 ya. Berarti di A25 itulah jumlahnya 25 dia akan toksik. Nah, di saat B-nya tadi 50 itu dia ternyata toksik gitu ya. Gitu. Nah, reaksi paralel, nah ini dia persamaan kinetikanya bisa aja cukup kalian awal ini cukup tahu nanti kalau untuk dalamnya nanti saja kalau kalian ngambil S2 ya ini ada rumusnya untuk mengetahui atau kita memprediksi ini dengan konsentrasi jumlah B terhadap waktu ya kinetikanya jadi kita bisa pada saat A berapa sih tadi yang saya bilang B itu akan mencapai 50 ya tadi katakanlah saya bilang A-nya 25 gitu ya seperti itu misalnya. Nah, itulah titik dia dikatakan expirednya karena B di 50 itu dia toxic ya. Nah, jadi ini bedanya grafiknya dengan yang reversible ya. Di saat A mulai terdegradasi karena dia paralel bersamaan dia akan membentuk B dan dia akan membentuk C. Jadi katakanlah B-nya tadi yang 50 itu toksiknya di sini. Di saat A ternyata di sini A-nya sudah 25. Nah, itu sama kan? Time-nya sama dan itulah yang bisa tadi kita bantu dengan persamaan kinetikanya kita prediksi kapan sih si B-nya ini mencapai 50 dan itulah titik expired date ya. Jadi bukan lagi si T90 dari A, tapi tadi pada saat A-nya 25 ya 25% dari awal berarti ya T25 berarti itu ya. Karena B-nya mencapai 50 pada waktu tersebut ya. Nah, kemudian ada reaksi berurutan atau reaksi konsekutif atau reaksi seri di mana A akan berubah menjadi B, baru B berubah menjadi C. Ya, ini bisa dilihat kesamaan reaksinya diturunkan ya seperti ini. Ya, langsung saja saya menjelaskan dari sisi grafik biar kalian paham. Nah, kalau reaksi konsekutif ya di saat A mulai terdegradasi akan terbentuk B. Di saat B mulai terdegradasi akan terbentuk C karena dia paralel. Kalau tadi bersamaan pembentukan ah, B dan C-nya ya seperti itu. Jadi ini dia saat terdegradasi akan terbentuk senyawa si C ya. Ini untuk reaksi paralel. Nah, kemudian kita bisa juga ada yang namanya degradasi obat yang terjadi melalui rute hidrolisis ya. Nah, hidrolisis sesuai namanya hidro, air, lisis ini biasanya pecah ya. Jadi hidrolisis adalah reaksi kimia yang memecah molekul air atau H2O menjadi H plus dan kation hidrogen dan anion hidroksi OH- melalui suatu proses kimia. Reaksi hidrolisis berjalan cukup lambat tetapi dapat dikatalis oleh ion hidrogen asam atau ion hidroksil basa. Ya, obat-obat yang mudah terhidrolisis itu biasanya yang mengandung gugus fungsi ester, amida, laktam, imida. Ya, ini akan sangat mudah terhidrolisis. Ya. Nah, misal setiap obat mengandung gugus amin yang bisa dibuat menjadi terlarutkan air melalui pembentukan garam kloridanya. Nah, garam-garam basa lemah ini dan asam mineral kuat ini bersifat asam melalui hidrolisis parsial dan H+ yang terbentuk melalui hidrolisis garam. Ya, ini dapat mengkatalis reaksi hidrolisis di dalam obat itu sendiri. Begitu juga sebaliknya untuk yang asam lemah. Jadi kalau basa lemah atau dia asam mineral kuat, ya, ini bersifat asam hidrolisis parsial, ya, ini akan H plusnya terbentuk melalui hidrolisis garam, ya, dan ini mempercepat reaksi hidrolisis, ya. Nah, ini tadi contoh-contoh obat ya berdasarkan gugus fungsinya dan ini adalah gugus-gugus fungsi yang mudah terhidrolisis. Jadi kuncinya di sini kalau kalian lihat ada gugus ester ya ini seperti aspirin, alkaloid, dexamethasone, fosfat, ya nitrogliserin ini
rentan atau sangat rentan untuk terjadinya hidrolisis, atau ada gugus fungsi lakton, amida, laktam, begitu juga. Ini ada contoh obatnya, ya, ada oksim, ya, kemudian ada imida, ada malonik urea, ada nitrogen mustat ini ya, dan ini nama obatnya yang di kanan. Ini adalah gugus-gugus fungsi yang mudah terhidrolisis. Nah, ini ada contoh ya, hidrolisis ester, ya. Laju hidrolisis tergantung dari gugus fungsi R1 dan R2-nya, di mana grup gugus reseptor elektron ini akan meningkatkan laju hidrolisis, ya. Nah, penggantian atom hidrogen dengan halogen reseptor ini, ya, halogen reseptor elektron seperti Cl ini juga meningkatkan laju dekomposisi. Nah, ini contohnya tadi kalau ester itu aspirin, ya. Lihat gugus fungsi aspirin, dia punya gugus ester dan dia bisa hidrolisis. Kemudian ada amida. Ya, ikatan amida ini kurang rentan mengalami hidrolisis dibandingkan ikatan ester karena karbon karbonilnya pada amida ini kurang elektrofilik, ya. Dan gugus amin sebagai living group yang merupakan living group lemah. Nah, ini makanya paracetamol, kloramfenikol, lincomycin ini walaupun dia punya gugus amida, dia masih ada yang bentuk cairnya karena dia tidak semudah ester untuk terhidrolisis, ya, karena dia masuk dalam uh, grup living living group yang lemah, ya. Nah, ini dikenal menghasilkan amina, ya, dan asam melalui reaksi hidrolisis, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada hidrolisis beta laktam. Ini biasanya golongan-golongan antibiotik, golongan penisilin dan cefalosporin. Ini ada amida siklik atau laktam. Ini dia cincin beta laktamnya, ya, yang mengalami pemecahan siklik karena reaksi hidrolisis, ya. Nah, ini penisilin, ya. eh ini ada cincin beta laktamnya, ya. Ikatan amida yang normal, ya. Ini lebih resisten tadi yang sebelumnya, ya, ikatan uh, gugus amida, ya, terhadap hidrolisis dibandingkan dengan ester. Tetapi pada penisilin ini amidanya tersiklisasi menjadi cincin beta laktam dengan 4 anggota. Sudut ikatan ini 90 derajat, mendekati 90 derajat, ya. Ini berlawanan dengan amida rantai terbuka yang biasanya sudut ikatannya ini dia 120 derajat. Nah, sudut yang tidak lazim ini pada cincin beta laktam ini menunjukkan cincin tersebut sangat mudah dibuka oleh air. Dan ini dia contohnya, penisilin akan berubah menjadi asam penisiloat, ya, karena adanya air. Nah, ini contohnya biasanya antibiotik yang dibikin suspensi kering, ya. Sering lihat kan, di mana suspensi kering itu kalau kalian ke apotek pada saat mau beli baru ditawarkan sama apoteknya mau langsung ditambahkan air atau nanti, ya, atau mau ditambahkan sendiri, ya. Kenapa? Karena pada saat ditambahkan air biasanya habis itu lanjutannya dari ah, teman-teman yang di apotek itu menyampaikan tolong dihabiskan karena antibiotik, kemudian ah, jangan digunakan apabila lebih dari 7 hari. Kenapa? Karena inilah yang terjadi, ya. Cincin beta laktamnya akan pecah karena terhidrolisis, ya. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi hidrolisis ini, ya, reaksi hidrolisis faktor intrinsik seperti struktur molekul tadi, ya, faktor lingkungan, suhu juga apabila suhu naik 10 derajat, masih ingat Q10, ya, hidrolisis ini biasanya naik 2 kali lipatnya. Kemudian ada pH juga bisa mempengaruhi, ya. H plus dan OH min ini bersifat mengkatalis tadi kita sudah belajar katalis asam basa umum dan spesifik, ya, atau mempercepat putus rantai, ya. Jadi pH kestabilan suatu obat pada titik minimum tadi saya bilang saat lokanya minimum, ya. Jadi harus diperhatikan jenis buffernya, kekuatan ioniknya, terus juga bisa dipengaruhi cahaya, oksigen atau kelembapan dan bahan tambahan, ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu eh, obat tersebut mudah terhidrolisis, cara mencegahnya adalah mengetahui pH optimum, ya, di mana nilai lokanya paling minimum, ya kan? Mengetahui larutan dapur pada konsentrasi minimal mungkin konstanta. Ini ya untuk mengetahui kekuatan daparnya, ya. Berarti dibikin kekuatan daparnya yang seminimal mungkin.
Kemudian penyimpanan dilakukan pada temperatur suhu kamar karena bisa dikatalis juga oleh suhu tadi menggunakan pelarut non air. Jadi hindari dari air karena terhidrolisis. Solusinya untuk hidrolisis formulasi obat pada pH stabil ya, penambahan pelarut non air, mengkontrol kadar airnya ya. Obat dibuat dalam bentuk atau dibikin dalam bentuk padatan atau dalam bentuk kapsul gitu ya atau dalam bentuk granul ya seperti itu atau tadi suspensi rekonstitusi atau suspensi kering ya. Jadi kalau hidrolisis ya hindari dari pembuatan ya dari awal sampai akhir itu hindari seminimal mungkin untuk terpapar oleh air ya. Kemudian ada degradasi obat yang terjadi melalui rute oksidasi ya. Nah, pengertian oksidasi ya itu ada tiga ya. Kehilangan elektron yang pertama, memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen. Ya, itulah yang dinamakan pengertian dari oksidasi. Nah, ini bisa dicontoh dilihat reaksi-reaksi oksidasi dari tiga pengertian itu. Ya, saya lanjut aja. Nah, dalam arti sempit yang dimaksud dengan oksidasi adalah pengambilan oksigen dari udara. Ya, jadi kalau obatnya A Kenapa, Mas? Ya, apa? ketambah atau terpapar oleh oksigen, ya, dia akan menjadi hasil degradannya atau produknya. Produk bukan produk obat ya, tapi ini hasil degradasinya ya, gitu ya. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat. Jadi hilangnya suatu atom elektron negatif ini disebut radikal, ya. Sedangkan penambahan suatu atom elektronegatif itu disebut aradikal. Terjadinya reaksi oksidatif ini berlangsung lewat jalur-jalur radikal bebas. Jadi kehilangan suatu atom elektron negatif ya atau jalur reaksi yang serupa dengan radikal bebas ya. Nah, dalam reaksi hidrolisis yang sebelumnya kita bahas ini yang merupakan reaksi dua elektron, tapi kalau bedanya sama oksidasi ini merupakan reaksi satu elektron. Ya, ini ada gugus fungsi yang mudah mengalami reaksi oksidasi. Ada fenol, ada kalekol, eter, tiol, tiol eter, asam karboksilat, aldehid dan nitrit. Ya, nah reaksi oksidasi ini umumnya juga bisa berjalan otomatis, makanya ada yang namanya autooksidasi. Ya, jadi dalam kondisi sedang, ya, ini bisa terjadi secara spontan, ya, karena selalu ada udara kan di sekeliling kita gitu ya. Sebagian besar reaksi ini adalah reaksi radikal bebas, biasa diinisiasi oleh sejumlah kecil pengotor seperti ion dan hidroperoksida. Ya, jadi radikal bebas kalau yang sering kalian dengarkan iklan kalau ditanya radikal bebas itu apa sih? Ya, jadi radikal bebas itu adalah senyawa kimia yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Ya, jadi sama seperti yang di sini ya. Karena hilang tadi atom elektronegatifnya, jadinya dia tidak berpasangan. Ya, jadi itulah yang namanya radikal bebas. Ya. Nah, autooksidasi ini ya bisa terjadi ya di mana oksigen hadir di udara yang terlibat karena tadi saya bilang di sekeliling kita banyak udara. Kalau ada udara gitu ya ada oksigen ya. Nah, ini berlangsung perlahan-lahan di bawah pengaruh atmosfer ya oksigen atmosfer. Nah, contoh ini minyak, lemak, tak jenuh dan senyawa ini dapat mengalami autooksidasi. Makanya kalau minyak-minyak ternyata terjadi disimpan terjadi eh, berubah biasanya menjadi bau tengik. Itulah terjadi karena terjadi proses oksidasi. Ya. Nah, oksidasi ini merupakan reaksi berantai. Ya, ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap permulaan atau inisiasi. Ya, kemudian masuk ke tahap propagasi dan terakhir tahap terminasi. Ya. Nah, tahap permulaan ini inisiasi mulai. Ya, merupakan pembentukan radikal bebas, ya, punya elektron tidak berpasangan kan, karena adanya pengaruh cahaya, panas atau logam-logam berat, ya. Jadi cahaya, panas dan logam berat ini bisa juga menginisiasi terjadinya
reaksi oksidasi. Jadi selain si oksigen atmosfer tadi ya, oksigen yang ada di udara ya. Nah, ini lama tahapnya permulaan ini disebut masa induksi. Ya, kemudian masuk tahap propagasi, ya, eh, adalah terjadi reaksi antara radikal bebas yang terbentuk tadi di inisiasi di permulaan, ya, dengan organik molekul oksigen. Nah, ini ketemu oksigennya membentuk radikal peroksi (ROO), ya, radikal peroksida. Ya, radikal ini bereaksi dengan organik molekul membentuk hidrogen peroksida. Ya, suatu radikal baru yang akan mulai reaksi selanjutnya. Nah, hidrogen peroksida ini akan terpecah ya, menghasilkan aldehid, keton, asam-asam lemak rantai pendek yang menyebabkan tadi saya bilang akan keluar bau tengik dari ada lemak-lemak dan minyak-minyak ya kalau dia mereka teroksidasi ya. Nah, ini ya awalnya terus terbentuklah radikal bebas ya, baru terbentuklah radikal peroksida ini dari satu gugus ini ya. Ceritanya dari minyak ya, minyak lemak. Nah, kemudian terbentuklah hidroperoksida ya. Inilah yang tadi hidrogen peroksida ini akan terpecah menjadi aldehid keton asam lemak ya. Seperti itu yang menyebabkan bau tengik. Nah, oksidasi ini tadi bisa diinisiasi tadi oleh logam ya. Ini logam Cu ya, dan oksigen terhadap asam askorbat vitamin C ini bisa mengubah asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat ya. Nah, ion logam ini menginisiasi reaksi oksidasi melalui reaksi langsung dengan substrat dana atau hidroperoksida. Dalam sistem pengotor atau terbentuknya pada tahap propagasi ya. Nah, eh, kemudian bisa juga untuk oksidasi ini dikatalis oleh cahaya. Saat dipaparkan cahaya, molekul organik ini akan menyerap energi. Ya, energinya ini ada konstanta Planck dikalikan kecepatan cahaya di rumusnya biasanya dibagi panjang gelombang. Ya, Ah, jadi kenapa bisa? Ya, sinar ini mempunyai energi yang berbeda-beda. Kalian tahu ada UV dan visible kan? Nah, UV itu biasanya 200 sampai 400, itu energinya besar. 140 sampai 70 kilokalori per mol ini dapat merusak ikatan kovalen antar atom. Sedangkan visible ini energinya tidak cukup kuat atau tidak besar, ya 70 sampai 40 kilokalori mol ya ini tidak cukup untuk merusak ikatan kovalen antar atom. Ya, ini contohnya tetrasiklin pada lingkungan basah terpapar sinar ya bisa terjadi pemutusan C dengan N-nya. Ini akan perpanjangan ikatan rangkap akhirnya berubah warnanya menjadi lebih gelap ya. Nah, ini masih dikatalis oleh suhu ya. Inisiasi dikatalis oleh suhu. Untuk yang punya ikatan relatif rendah, ikatan yang punya seperti peroksida tadi energinya 40 kilokalori per mol ya. Ini merupakan ikatan kovalen yang lemah. Biasanya ikatan kovalen itu 180 kilokalori per mol ya. Nah, molekul dengan gugus azo ini mudah membentuk radikal bebas dengan sinar atau sedikit panas karena terbentuknya gas N2. Ya, ini timbulnya akibat adanya radikal bebas pada si R-nya. Ya. Nah, pH ya ini obat dengan gugus fenol ini lebih mudah teroksidasi pada suasana netral atau alkali. Sehingga untuk menghambat oksidasi pH ini dibuat misalnya juga dalam kondisi asam atau pH-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini beberapa obat contohnya yang mudah teroksidasi ya, L-ascorbic acid ya. Dia akan membentuk molekul pada keadaan transisinya dulu aldehydroascorbic acid ya. Ini masih punya aktivitas tapi pada saat dia sudah mulai teroksidasi menjadi suatu produk baru atau hasil degradasinya menjadi 2,3 diketogluconic acid, ini aktivitasnya akan hilang gitu ya. Nah, aktivitas hilang akhirnya dia akan segera mencapai minimum efektif konsentrasi dan tidak punya aktivitas, dan itulah
dia dikatakan expired date ya. Kemudian ada L-adenalin, ini juga mudah terurai melalui rafinasi, sulfonasi, dan oksidasi. Ini menghasilkan produk yang tidak aktif ya. Reaksi oksidasi adenalin ini menghasilkan adenokrom dan adenoloti ya. Nah, kemudian ada gugus katekol, contohnya ya lain, ini ada isoprenalin ya. Senyawa dengan gugus katekol seperti isoprenalin ini adalah dia merupakan agen simptomatik yang bekerja pada reseptor beta adrenergic pada SSP ya. Ini sangat mudah dioksidasi oleh paparan sinar matahari atau udara. Hasil oksidasinya ya ini berupa senyawa oquinon ini ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mudah teroksidasi ya, cara untuk stabilisasinya pastinya hilangin dari pengaruh oksigen. Cegah itu dan dia bisa diinisiasi cahaya logam. Jadi cahaya kurangin cahaya bisa ganti misalnya menggunakan kemasan yang tidak tembus cahaya. Kemudian kalau logam berikan zat pengompleks natrium DHDTA biasanya. Kemudian bisa diinisiasi juga oleh suhu jadi dijaga suhu penyimpanannya. Kemudian bisa juga digunakan penggunaan antioksidan, diberikan antioksidan. Kemudian ada pengaturan pH ya. Nah, oksidasi ini biasanya berlangsung pada suasana basah. Jadi makanya tadi seperti fenol dicoba atau dipertahankan pada pH asam atau pH 3 ya. Kemudian pisahkan juga atau bisa juga pisahkan obat-obat yang mudah teroksidasi. Ya. Jadi kalau kita bahas ini ya sebelum kita lanjut ke fotolisis ya. Ini kita melindungi dari pengaruh oksigen ini biasanya bisa diganti kalau misalnya kita pakai kemasan botol. Pada saat filling di bagian atasnya misalnya katakanlah sedianya cair, di bagian atasnya kan masih ada udara tuh, ya tidak kita penuhkan kan botolnya. Nah itu udaranya bisa diganti dengan gas yang iner misalnya, ya untuk mengurangi atau melindungi dari oksigen. Ya, tadi pengaruh cahaya tadi bisa misalnya menggunakan botol coklat ya atau ini karena buat pengaruh cahaya ini akan kita bahas juga di fotolisis bagaimana mencegahnya ya zat pengompleks ini untuk tadi kalau logam ya suhu tinggal kita berikan di etiket biasanya simpan pada suhu berapa ya kan ya nah di formulasinya bisa kita tambahkan antioksidan bisa kita atur pH-nya misalnya dengan bantuan penambahan tadi buffer ya seperti itu nah sekarang kita masuk yang terakhir pengaruh fotolisis. Fotolisis sesuai namanya, tadi hidrolisis cahaya, kalau fotolisis itu oleh cahaya. Ya, foto itu dari foton ya, pengaruh dari cahaya. Jadi kita mencegah apa reaksi yang bisa terjadi oleh karena uh, pecahnya gugus fungsi misalnya seperti itu karena adanya cahaya. Ya, ini ada contoh sodium nitroprusit diberikan intravenal untuk terapi hipertensi akut. Ya, jika terlindung dari cahaya, dia akan stabil setidaknya 1 tahun. Tapi sekali dia kena cahaya ruang saja, maka dia cuman bisa bertahan selama 4 jam. Bayangkan dari setahun berubah jadi 4 jam, langsung rusak sekali kena cahaya. Ya, nah fotodekomposisi, ya ini tadi reaksi pengurahan kimia pada suatu senyawa akibat adanya foton atau adanya energi cahaya tadi ya. Energi cahaya udah kita bahas juga sedikit cahaya tadi di oksidasi ya. Cahaya pengurai ini bisa cahaya alami dari matahari, ya, biasanya dalam bentuk UV dan visible, ya. Kemudian ada bisa juga cahaya buatan itu fluorescence gamma atau sinar X. Nah, ya. Nah, petan. Ya. Nah, untuk dekomposisi,
ya akibat peristiwa fotodekomposisi atau degradasi karena cahaya, ya atau fotodegradasi ini sifat fisikokimia dari sediaan obat ini bisa berubah. Perubahannya bisa jadi perubahan warna, viskositas, kecepatan disolusi, ya atau terbentuknya kekeruhan atau bisa jadi terjadinya pengendapan. Dan bisa juga potensi obat hilang, ya, sehingga tidak memiliki efikasi terapeutik, efeknya hilang. Atau bisa juga hasil urainya toksik ini yang terhadap tubuh ya. Jadi dia bisa berbahaya untuk tubuh kalau diberikan, ya. Nah, kemudian reaksi fotokimia ini terjadi dalam dua tahap. Reaksi awal, senyawa mengabsorpsi foton, mengabsorpsi cahaya sehingga energi cahaya sehingga molekul senyawa tereksitasi. Reaksi kedua ini produk antara yang terbentuk, ya. Akibat molekul senyawa tereksitasi ini bereaksi terus-menerus, ya, hingga terbentuk produk yang stabil, ya. Jadi dia berubah menjadi suatu zat yang stabil, ya. Seperti itu. Nah, ini reaksi awal tadi ini energi cahaya HV kan ya. Jadi B merubah menjadi B yang tereksitasi, yang ini tadi biasanya yang tadi kita bahas juga dalam keadaan transisi tadi, ya. Nah, reaksi kedua ini itu reaksi kompleks yang terinisiasi dia ketambahan A, jadi A-nya tambah B. Ini contohnya eh, senyawa obat yang fotolabil itu ada nifedipin, molsidomid, kortikosteroid, tetrasiklin, furosemid, dan sejumlah sediaan vitamin. Ya, nah ada dua mekanisme fotolisis. Yang pertama reaksi fotokimia primer. Ya, jadi molekul obat itu sendiri yang menyerap energi dari sumber radiasi yaitu cahaya tadi radiasinya. Menyerap sinar atau tidaknya suatu molekul obat ini dapat dilihat dengan membandingkan spektrum UV tampaknya. Energi yang diserap ini dapat menyebabkan penguraian melalui beberapa cara. Pertama, dia sebagai energi termal, ya. Kalian kan kalau terpapar matahari terus, cahaya matahari panas kan lama-lama, ya. Nah, termal ini bisa menyebabkan peningkatan suhu di dalam medium sekelilingnya atau bisa juga sebagai fluoresensi atau fosforesensi. Fluoresensi itu apa? Dia menyerap sinar, kemudian langsung dikeluarkan. Fosforesensi ini menyerap sinar sampai habis, baru dikeluarkan di mana energi yang diserap kembali dipancarkan sebagai energi dengan panjang gelombang yang lebih besar. Nah, akhirnya energi kimia ini ya dia dipakai untuk memulai reaksi penguraian seperti itu. Nah, kemudian ada yang sekunder, ya, atau photosensitizer, ya. Jadi, ntar dulu, saya ulang di sini, ya. Ada fluoresensi kalau eh, tahu fluoresensi apa? Atau fosforesensi pernah lihat, ya. Contoh-contoh ini biasanya yang kalau teman saya sih dulu banyaknya baju, ya. Baju yang glow in the dark, ya, itu fluoresensi, ya. Atau kalau sekarang yang perempuan yang suka beli bintang-bintang ditempel di kamar atau di langit-langit kamarnya di saat lampunya dimatiin malam mau tidur nyala, ya, seperti itu. Nah, itu fosforesensi juga, ya. Jadi diserap dulu sampai selesai baru dipancarkan kembali, ya. Seperti itu. Itu contohnya yang glow in the dark tadi, ya. Nah, kemudian ada photosensitizer, ya. Ini diserap, jadi cahayanya diserap oleh sekelilingnya dalam artian eksipiennya atau zat tambahan lainnya yang ada di sediaan tersebut. Kemudian energinya dibagi, digeser gitu ya, tergeser yang meningkatkan pada molekul obat sehingga terjadinya obatnya penguraian, ya. Nah, photosensitizer ini berperan sebagai katalis dalam penguraian obat. Ya, jadi ada yang langsung si obatnya yang kena itu yang tadi reaksi fotokimia primer. Kalau ini sekunder zat tambahannya, ya. Nah, ini misalnya kalau nggak vitamin C dan asam folat, ya, ini akan mengalami penguraian dengan adanya riboflavin sebagai photosensitizer. Jadi riboflavin ini contoh photosensitizer ini bisa merusak si vitamin C dan asam folat, ya. Nah, kinetika dari reaksi fotokimia ini buat kenalin aja ke kalian.
Kecepatan reaksi fotokimia ini umumnya bergantung pada kecepatan cahaya terabsorpsi oleh sistem atau jumlah foton energinya tadi yang diserap ya dan efisiensi proses fotokimia ya. Nah, ini bisa melewati kinetika orde nol semu, orde satu dan orde 2 ya. Nah, selama ini kemarin-kemarin kita belajar orde nol, orde satu dan orde 2 ya. Betul? Nah, ternyata ada nol semu ya. Ini buat pengetahuan kalian aja ya. Nol semu itu ya, dia berada di tengah-tengah antara orde nol dan orde satu ya. Biasanya saya contohin aja, bukan di fotokimia, saya contohin misalnya di suspensi ya. Suspensi itu adalah bentuk terdispersi dari padatan dalam cairan. Itu jadi mendispersikan padatan dalam cairan. Zat aktifnya biasanya yang agak sukar larut, ya kan? Ada agak sukar larut dalam artian ada sebagian terlarut pada cair, ada sebagian yang terdispersi, ya kan? Pada suspending agentnya kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi yang dikatakan nol semu pada suspensi ini juga biasanya terjadi nol semu. Jadi nol bisa terjadi berjalan pada yang padatannya, kondisi yang masih padat. Dia akan terdegradasi misalnya mengikuti kinetika orde satu yang di dalam cairannya atau yang terlarut dia akan terdis terdekomposisi mengikuti kinetika orde nol. Jadi dia gabungan antara nol dan satu disebutnya nol semu. Itulah namanya kinetika orde nol semu. Ya. Jadi ini sediaan dengan zat aktif berkonsentrasi tinggi ya atau absorbansi mendekati 2 bisa jadi. Itu yang juga sering terjadi. Kalau orde satu sediaan dengan zat aktif berkonsentrasi rendah. Kalau orde 2 ini reaksi fotosensitasi bergantung pada konsentrasi zat aktif dan sensitizernya ya. Dalam artian tadi dengan mekanisme fotokimia sekunder ya. Nah, udah reaksi pada sediaan solid ini sulit ditentukan. Kenapa? Proses fotokimia ini cuma terjadi pada permukaannya. Jadi bisa jadi ada permukaan lain yang tidak terpapar oleh cahaya gitu ya. Karena kan kalau solid misalnya di bawah, di atas meja aja, tablet, terus ada sinar matahari, kan yang kena cuma bagian atasnya, yang menempel sama meja nggak kena ya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi penguraian secara fotolisis yaitu ada faktor formulasi, sifat-sifat molekul obat itu sendiri, pelarut yang digunakan, pH sediaan, jenis larutan buffer yang digunakan, sama zat tambahan. Tadi karena bisa photosensitizer ya. Faktor penyimpanan, tadi sumber radiasi, waktu intensitas penyinaran, ya lamanya terpapar cahayanya, maksudnya suhu atau kemasan. Nah ini ada contoh obat lagi yang mudah terfotolisis, ada fenotiazin, hidrokortison, prednisolon, kemudian metilprednisolon juga ya. Usaha stabilitas dalam produksi ya. Dalam pembuatan ya diperlukan pemahaman yang baik terhadap fotostabilitas dari si sediaan obat ya, sifat dan tingkat fotodekomposisinya seperti apa. Seperti tadi kita tahu nitroprosed itu sekali terpapar dalam 4 jam sudah rusak. Ya berarti harus benar-benar kita cegah. Mekanisme reaksi degradasinya bagaimana? Tadi apakah dia pakai eh, sekunder atau primer? Ya. Kemudian panjang gelombang cahayanya kita cari panjang gelombang cahaya berapa sih yang menyebabkan tidak stabil. Itu panjang gelombang tersebut, cahaya tersebut yang kita cegah. Ya. Nah, ini kalau melalui formulasi, ya, penggunaan eksipien dalam sediaan obat dan teknologi formulasi dapat meningkatkan fotostabilitas atau sebaliknya, ya, Ah, atau menurunkan atau fotodestabilisasi. Ya. Studi reformulasi itu perlu dilakukan ya zat aktif dan eksipien terutama stabilitasnya terhadap cahaya dan uji fotostabilitas dan air itu akhir juga harus dilakukan. Ya.
Nah, ini yang dapat mempengaruhi fotostabilitas itu tadi sudah saya sebutkan beberapa, bisa mulai viskositas ya, segala macam ya. Kemudian ini kalau tablet, geometri tablet, bentuk tabletnya, apakah dia biplanar atau planar atau apa namanya, biconvex seperti itu ya. Uh, Kemudian untuk ini juga ada beberapa contoh sediaan lain, maaf, kepindah. Ada seperti tadi waktu kalau belajar yang sudah belajar di solusi saya pernah menjelaskan BCS, bentukan kompleks dengan siklodektrin yang dia terbungkus ya, atau liposom, jadi memang sengaja dibungkus atau di dalam artian dilakukan penyalutan pada tablet itu sama kondisinya dibungkus sehingga tidak bisa terpapar cahaya dalam artian karena tabletnya disalut. Ya, atau zat aktifnya dibungkus atau dibentuk kompleks dengan siklodektrin atau dibentuk pembentukan misel juga bisa seperti itu ya. Nah, itu. Nah, fotostabilitas ini melalui formulasi peningkatan kekuatan ion ini penyediaan lapisan protektif dari ion yang tersolvasi di sekitar molekul reaktif. Bisa menggunakan antioksidan, mencegahnya reaksi oksidasi dengan memberikan proton yang labil pada radikal bebas. Penggunaan agen penghelat, ya, ini yang dikatalis oleh logam juga, ya, pembentukan kompleks dengan logam. Atau penggunaan senyawa yang dapat menyerap radiasi seperti, jadi radiasinya cuma diserap dan tidak bisa dikeluarkan, misalnya pada menggunakan fenilsalisilat atau 24 dihidroksi benzofenon atau asam 25 dinitrobenzoat. Ya. Nah, fotostabilitas ini melalui formulasi bisa dengan ukuran partikel dinaikkan. Kenapa ukuran partikel lebih besar, luas permukaannya makin kecil. Ya, luas permukaan makin kecil, yang akan terpapar cahayanya juga akan makin kecil. Ya, geometri tablet tadi apakah biplanar? Kalau biplanar itu bentuk tablet yang rata. Ya, atau dia cembung. Kalau rata ada cahaya letak tabletnya ada di meja kan cuman bagian luarnya saja atau bagian atasnya dan sampingnya yang akan terpapar. Tapi kalau dia misalnya katakanlah biconvex atau cembung tabletnya, nah cembung ini masih ada bagian bawahnya yang pada saat diletakkan di meja bisa terpapar oleh cahaya seperti itu ya. Kemudian ini tadi pencetakan dalam bentuk tabel biplanar ya jika memungkinkan penurunan gaya kompresinya. Pembentukan inklusi tadi dengan siklodextrin dan pembentukan liposom di mana dibungkus si zat aktifnya ya menggunakan siklodextrin. Siklodextrin itu strukturnya seperti mangkok jadi zat aktifnya dimasukin di tengahnya ya. Di tengahnya akhirnya kalau ada cahaya yang terpapar bukan si zat aktifnya tapi si siklodextrinnya. Begitu juga liposom, misel itu juga sistemnya liposom atau misel dia biasanya membentuk seperti bola ya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk kondisi produksinya, suatu proses pembuatan sediaan obat-obatan fotolabil kondisi ruangan yang sesuai, meminimalisasi terjadinya fotodegradasi sediaan, ya usahain dapat dilakukan, ya ganti lampunya menjadi lampu natrium, ya, di mana atau ruangannya penerangannya yang minim menggunakan cahaya yang aman tadi yaitu contohnya lampu uap natrium, penghilangan oksigen di atmosfer karena tadi bisa dikatalis juga atau diinisiasi oleh oksigen. Kemudian tadi yang pernah saya ceritakan di oksidasi bisa di wadahnya itu diganti gasnya bukan oksigen bukan udara yang ada diganti dengan gas iner ya pada saat pengisian ke wadahnya. Kemudian juga diatur suhu dan kelembapannya ya. Nah, atau menggunakan teknik pengemasan botol misalnya botol bisa menggunakan botol coklat atau warna lain biasanya ada kalau zaman saya dulu ada botol warna hijau ya. Kemudian penggunaan blister dengan ketebalan lapisan film yang dimodifikasi atau blisternya dikasih warna. Kalau misalnya dia ternyata kita tahu di panjang gelombang berapa, panjang gelombang tersebut warna apa, itu warna itulah yang kita coba untuk tidak terpapar warna tersebut gitu ya. Kemudian penggunaan kemasan sekunder fotoprotektif ya. Biasanya digunakan juga ya seperti dusnya benar-benar dibikin
apa namanya tidak tembus cahaya ya seperti itu atau apa ya kemasan primer juga bisa atau apa ya yang saya nggak tahu ini cuma buat contoh redoxon gitu-gitu pernah tahu kan ya. Biasanya bungkusnya gimana tabletnya? Ada aluminium foil dulu kan, ya, dibungkus aluminium foil dulu, baru dimasukin ke botol ya. Nah itu juga bisa seperti itu untuk mencegah cahaya. Jadi ada aluminium foil, ada botolnya Redoxon itu dia karena higroskopis, karena dia tablet effervescent ya, dibikin kedap udara juga seperti itu, ya. Nah, nah ini bisa ya untuk eh, mencegah tadi juga salah satunya cahaya ya. Nah, ini kemasan sekunder ya tadi antara lain bisa juga pakai plastik atau blister juga bisa atau karton ya tadi yang blister diatur supaya tidak bisa atau optimum bisa mencegah cahaya ya seperti itu. Kemudian ini masih ada idealnya untuk melindungi senyawa obat atau sediaan dari paparan cahaya kemasan primer mengabsorpsi. Kalian ada kuliah nggak sih? Saya lupa. Udah jam 11. Nggak ada ya? Ada ada kuliah setelah ini? Nggak ada. Ya dikit lagi ya. Yang obat atau sediaan secara sempurna, beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kemasan protektif itu profil absorpsinya. Untuk melindungi sebanyak mungkin obat atau sediaan fotolabil dari radiasi. Ya, jadi kita harus pelajari profil absorpsi dari si kemasannya, ya. Terhadap cahaya bagaimana. Ketebalan atau lapisan dinding filmnya, absorpsi meningkat dengan meningkatnya ketebalan lapisan dinding wadah. Kemudian konsentrasi pewarnanya tadi kalau kita misalnya mau memberikan si pewarnanya harus sebanyak apa, harus setebal apa, ya. Kan kalian sendiri juga lihat botol coklat ada yang tidak terlalu gelap, ada yang gelap itu. Nah, itu disesuaikan ya. Konsentrasi pewarna dari atau blister juga misalnya ada yang bening, ada yang dikasih warna macam-macam kan. Ya, selain dia cuma bukan buat menarik, tapi ya itu sebetulnya ada tujuan lain yang tujuannya adalah mencegah atau membuat ya permeabilitas terhadap cahaya ya. Ini energi UV-vis cahaya. Jadi fotolisis itu bisa dicegah kemasan yang cocok atau pakai kemasan sekunder kardus lagi juga atau tadi saya bilang pakai aluminium foil ya sebagai redoxon. Penyimpanan pada tempat yang gelap bisa kita tuliskan juga di etiket simpan pada ruangan yang gelap seperti itu atau jangan terpapar hindari dari terpapar cahaya. Atau tablet tadi yang saya bilang bisa di coating atau misalnya coatingnya juga bisa pakai polimer yang uh, bisa mengabsorpsi sinar UV seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita keadaan transisi, kemudian ada katalis asam basa umum, asam basa spesifik, ada reaksi kompleks ada tiga, reversible, paralel, dan seri atau berurutan atau konsekutif. Ya. Kemudian kali kita masuk ke oksidasi, masuk ke hidrolisis dulu ya, baru oksidasi, baru ke fotolisis. Itu sudah selesai untuk stabilitas. Dan hal-hal tersebutlah yang kita pelajarin terakhir ini yang menyebabkan kenapa sih obat itu expired. Ada reaksi-reaksi apa saja sih yang terjadi. Dan bagaimana mencegah supaya expirednya makin lama. Atau membuat expirednya makin lama. Ya dari bukan dari formulasi saja, tapi dari lingkungan kalau dari saat pembuatan, dari cara membuatnya, tapi juga dari kemasannya itu kita atur di saat kita punya data stabilitas, kita bisa mencegahnya dan akhirnya bisa memperpanjang usia simpannya atau expire date. Dan materi ini sebagai penutup dari stabilitas.
Tinggal yang ada beberapa yang belum dapat disolusi ya, atau ada belum dapat difusi. Masih ada beberapa kelas kayaknya ya. Tinggal disolusi kayaknya. Kelas berapa mana yang belum dapat disolusi? Atau ada stabilitas hitungan yang belum selesai? Pengaruh suhu? Sudah semua? Berarti tinggal satu kelas aja yang belum disolusinya kemarin nggak sempet ya. Kelas apa itu ya? Baru Kelas difusi aja. A, Pak. Ya? Kelas A klinis. Ah ya, yang saya minta sekitar 50 menitan lah. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ketua kelasnya tolong di list teman-temannya yang tidak hadir nanti sampaikan ke saya ya untuk yang hari ini. Saya belum bisa buka absen. Bukan karena error atau apa, karena saya belum komunikasi dengan dosen lain apakah absennya kurang atau cukup. Karena saya rata-rata sudah 5 malah ada yang 6 ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, nanti saya akan bukakan absennya dan akan absen berdasarkan apa yang disampaikan untuk kelas kalian. Ya, karena jatah saya sebetulnya cuma 5. Cuman kan saya bilang saya akan lebih gitu ya. Ada lagi kelas yang belum selesai selain A klinis yang kalau stabilitas materinya dari order nol ada satu, ada dua, terus I10 masuk Arrhenius ya, Arrhenius pengaruh suhu ya. Sebelumnya lupa saya sebelumnya ordernya tidak diketahui. Akhirnya terakhir pengaruh suhu yang realnya dilakukan di industri farmasi dalam melakukan expired date baru akhirnya ini. Terus kemudian ada difusi dan disolusi. Ada yang belum dapat? Belum selesai? Selain A klinis? Nggak ada, udah semua ya. Berarti utang saya lunas sama semuanya, tinggal A klinis. Sebentar aja itu disolusi. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, klinis A kapan kira-kira bisa? Kalau di hari Senin lagi bisa, Kak, Pak? Insya Allah bisa. Nanti jamnya eh WA saya dulu ya untuk jamnya ya. Kalian menawarkan jam berapa nanti saya lihat jadwal saya ya. Baik, Pak. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan Farmasetika 2 ini. Kecuali kelas A, ketemu lagi nanti di hari Senin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tetap terbuka sampai UAS, asal jangan pas UASnya kalau ada beberapa materi yang ingin kalian tanyakan, apalagi hitungan-hitungan. Dan pesan saya dicoba, karena kita juga memang mepet. Biasanya saya sih pengennya nyoba, karena kemarin mepet karena ya saya beberapa minggu tidak hadir itu. Jadi ya saya agak kejarin ya. Biasanya saya suruh kalian coba kita bahas minggu depannya seperti itu. Ini kan ada yang langsung saya bantu jawabin ya. Gitu. Nah kalau itu ada yang menanyakan, saya terus tetap terbuka sampai UAS, asal jangan pas UASnya. After UAS, mau untuk bertanya lagi silakan. Ya, oke, itu saja. Eh Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk informasi Dika. Mudah-mudahan ketemu lagi di semester berikutnya. Nggak tahu mata kuliah apa. Ya, kebagiannya saya. Biasanya sih saya pelajaran tablet saya gitu ya nanti atau sistem pengantaran obat juga bisa jadi ke saya ya atau farmasi industri biasanya juga ke saya gitu ya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini, semoga lancar UASnya semuanya dan bisa mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan usahanya.
Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. banyak, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Ya.